Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari JPN Outdoor. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing ya. Kami akan sharing tutorial bagaimana cara membuat sepatu hiking kita menjadi waterproof ya. Dan produk yang akan kita gunakan untuk memwaterproof sepatu kita ya, melakukan waterproofing pada sepatu kita adalah produk dari Helions Outdoor ya. Ini adalah boots waterproofer ya, yang berbasis wax dari Helions Outdoor ya. Dan pada kesempatan kali ini, pada video kita kali ini, kita akan memberikan giveaway ya. Kita akan memberikan giveaway 2 boots waterproofer ini kepada 2 orang yang berhak untuk mendapatkannya ya. Syaratnya bagi teman-teman yang berminat untuk ikut giveaway ini, silakan subscribe ya. Apabila belum subscribe, silakan subscribe, like, share dan komen video kita kali ini ya. Kemudian teman-teman screenshot ya, screenshot hasil subscribe-nya atau hasil like, share dan komennya. Kemudian silakan kirim ke email kita ya, yang akan kita cantumkan nanti di deskripsi ya, deskripsi dari video ini. Dan kita akan berikan kepada 2 orang yang paling cepat mengirimkan email kepada kita ya. Jadi silakan apabila berminat untuk ikut giveaway dengan hadiah boots waterproofer ini, silakan subscribe, like, share dan komen, screenshot, kirim ke email kita ya. Untuk metode waterproofing sendiri ya, yang sudah umum dilakukan di kebanyakan orang, biasanya ada tiga metode ya. Yang pertama, yakni seorang menggunakan waterproof spray ya, jadi yang berbentuk spray yang biasanya diaplikasikan dengan disemprotkan di seluruh bagian sepatu ya. Kelebihan dari boot waterproof spray ini, dia mudah ya, pengaplikasiannya dia mudah. Cuman kekurangannya dia adalah, yang pertama dia mahal, yang kedua hasil waterproofnya kurang durable ya, karena dia hasil spraynya itu tidak menyerap, tidak terserap ke dalam kulit dari sepatu hiking kita ya. Jadi dia hanya semacam memberikan lapisan tambahan di atas sepatu hiking kita ya, yang mana lapisan tersebut apabila terkena air ya, yang mana tujuannya kita waterproof sepatu adalah agar tahan air ya. Akan tapi apabila menggunakan spray, apabila sepatu kita yang sudah di spray terkena air, maka waterproofingnya sendiri itu akan copot ya, akan rontok dengan sendirinya ya. Itu kelemahan dari yang menggunakan spray. Kemudian metode yang kedua adalah dengan menggunakan minyak ya. Kelebihan dari metode ini adalah pengaplikasiannya tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu susah ya, cukup dioleskan saja kepada media yang kita waterproofing. Kemudian kelebihan yang lainnya, dia murah ya, karena kita bisa menggunakan berbagai macam jenis minyak ya, mulai dari minyak kelapa atau coconut oil, kemudian olive oil ya, atau kita gunakan bahkan minyak kelapa sawit ya, minyak goreng yang ada di dapur kita, itu juga bisa kita gunakan untuk waterproofing. Akan tetapi kelemahan dari menggunakan minyak dalam metode waterproofing adalah dia, yang pertama, waterproofingnya akan sangat mudah hilang ya, terutama apabila kita menggunakan minyak yang kualitasnya kurang baik ya, seperti minyak kelapa sawit ya. Jadi dia tidak terlalu waterproof. Yang kedua, kelemahannya adalah dia dapat merusak gluing ya, dapat merusak lem dari sepatu kita ya, bagian-bagian yang ada lem di sepatu kita, dan juga dapat merusak jahitan dari sepatu kita ya, dapat merusak jahitan dari sepatu kita. Kemudian kelemahan lain dari menggunakan menggunakan minyak adalah dia bisa over soften ya, terlalu lembut, kulit sepatu kita menjadi terlalu lembek ya, apabila kita mengaplikasikan minyaknya tidak dengan cara yang benar ya. Misal berlebihan kita mengaplikasikannya, sehingga menyebabkan sepatu kita menjadi over soften atau terlalu lembek ya. Kemudian metode yang ketiga yang dapat digunakan untuk waterproofing sepatu atau sepatu boot kulit kita adalah dengan menggunakan wax ya. Dengan menggunakan wax seperti Helions wax ini ya, Helions boot waterproofer ini, dia basis utamanya adalah wax, dan wax natural ya, bukan menggunakan wax parafin, tapi menggunakan beeswax atau lilin lebah ya, sehingga 100% natural, bahkan dia aman digunakan di kulit kita ya. Dia aman digunakan di kulit kita. Bahkan tidak hanya aman, dia sehat untuk digunakan di kulit kita ya.
Ini kelebihannya dia apa namanya sangat sangat durable waterproofnya ya. Kita sudah gunakan kurang lebih 4 tahun ya di sepatu boots kita yang lain, dan dia waterproof sejak pertama kita gunakan 4 tahun yang lalu hingga sekarang ya. Kemudian kelebihan yang lain, dia juga selain sebagai waterproofer, dia juga bisa digunakan sebagai conditioner dan moisturizer bagi sepatu kita ya. Jadi selain membuat sepatu kita menjadi waterproof, juga membuat sepatu kita menjadi lebih awet ya, lebih awet, lebih bagus ya, lebih terawat dan lain sebagainya ya. Kemudian kelebihan yang lain dari boots waterproofer adalah dia dapat digunakan untuk dubbing ya. Jadi apabila kita memiliki sepatu yang kulitnya bukan kulit jenin ya, bukan kulit yang ada anilinnya yang mengkilap ya, kulit nubak misal, kulit nubak atau sweat, itu bisa digunakan untuk dubbing ya. Jadi kulit nubaknya kita aplikasikan wax ini, wax, jadi dia menjadi karakternya hampir seperti kulit jenin ya. Kelemahan dari menggunakan wax adalah dia pengaplikasiannya agak sedikit rumit ya. Jadi harus dipanaskan dulu kulitnya ya. Bisa dipanaskan dengan menggunakan hair dryer, heat gun, dengan menggunakan oven, atau yang paling simpel bisa dengan menggunakan panas matahari ya. Jadi harus kita jemur ya. Setelah kita aplikasikan waxnya harus kita jemur agar waxnya meleleh dan masuk terserap ke dalam sepatu kulit kita ya. Jadi itu adalah tiga metode yang digunakan untuk melakukan waterproofing ya. Dan ketiga metode ini sudah digunakan lama ya, kecuali yang menggunakan spray. Dua metode yang menggunakan oil atau minyak dan menggunakan wax sudah digunakan lama ya, sudah ratusan tahun digunakan oleh kebanyakan orang ya. Jadi orang-orang zaman dulu melakukan waxing pada bahan-bahan kulit ya, atau mereka melakukan oiling dengan menggunakan minyak nabati maupun minyak hewani ya, menggunakan lemak hewan maupun lemak-lemak dari tumbuhan ya. Toib, untuk pengaplikasian dari Helions wax ya, dari boots waterproofer ini yang kita butuhkan yang pertama tentu saja waxnya ya. Kemudian yang kedua kita butuhkan sikat ya, sikat sepatu ya, untuk kita bersihkan sepatu kita ya. Jadi sebelum kita aplikasikan wax, wajib sepatu kita bersihkan ya. Jadi sepatu harus dalam kondisi bersih dan juga kering. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya, apabila kita memiliki hair dryer atau heat gun, kita juga dapat siapkan hair dryer atau heat gun. Apabila kita tidak memilikinya, kita bisa gunakan panas matahari. Baik, langkah yang pertama tentu saja kita copot tali sepatu dari boots kita ya. Kita copot tali sepatu dari boots kita, kemudian kita bersihkan ya. Kita bersihkan boots kita. Dapat kita gunakan sikat sepatu ya. Kita bersihkan terutama pada bagian-bagian jahitannya, sela-sela dari antara midsole dengan bagian uppernya. Bersihkan. Kemudian pada bagian tongnya, bagian lidah sepatunya. Kita bersihkan. Kita rasa bersih, kita bisa ambil waxnya ya, kita aplikasikan. Cukup kita ambil waxnya seperti ini, kemudian kita oleskan ke seluruh bagian sepatu ya, seperti ini. Pertamanya kita oleskan ke bagian-bagian jahitannya, bagian-bagian jahitannya. Oleskan.
salah satu efek samping dari kita gunakan wax pada sepatu kita adalah dia warnanya akan sedikit lebih gelap ya, sedikit lebih gelap. Saya pribadi lebih suka seperti ini ya, seperti jadi lebih eksotis ya, warnanya jadi seperti lebih eksotis. Ya, jadi ini eh, jadi ini perbandingan antara sepatu yang sudah kita treatment dengan menggunakan wax ya, yang sebelah kanan dengan menggunakan Helion's wax, dan ini sepatu yang belum kita treatment ya. Nanti akan kita coba bagaimana daya waterproofnya antara sepatu yang sudah kita waxing ya, kita berikan boots waterproofer, dan sepatu yang belum kita berikan boots waterproofer ya. Simak terus ya. Toib, ini hasilnya setelah kita jemur ya. Kita jemur kurang lebih sekitar 25 menit ya. 25 menit hingga 30 menit. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita jemur, kita sikat lagi ya. Kita sikat lagi secara merata agar sisa-sisa waxnya dapat juga terserap ke dalam seluruh kulit sepatu kita ya. Baik, sudah selesai proses waterproofingnya. Kita akan tes bagaimana daya waterproof di sepatu ini ya. Untuk pengaplikasian dari wax ini sendiri, apabila sepatunya masih baru ya, masih belum pernah kita wax sebelumnya, maka yang kita sarankan untuk pengaplikasiannya sebanyak 3 atau 4 kali ya. 3 atau 4 kali pengaplikasian ya. Jadi setelah kita aplikasikan, kita jemur, kita sikat, kita aplikasikan lagi, kita jemur lagi, kita sikat hingga 3 kali atau 4 kali ya. Agar daya waterproofnya lebih maksimal ya. Apabila sudah pernah di wax sebelumnya hanya untuk perawatan saja, maka cukup diaplikasikan 1 kali saja ya.
Ini hasil dari waterproofing kita ya. Yang sebelah kiri itu yang sudah kita waterproof, sudah kita uji tadi, kita siram dengan air dan tetap aman ya, 100% kering. Yang sebelah kanan dia yang tidak kita waterproof ya, tampak basah sekali ya, tampak basah kuyup sekali. Kita siram dengan air, airnya menyerap langsung ya. Oke, teman-teman, apabila minat dengan waterproofer ini, dengan wax ini, Helion Wax, harganya cukup murah, hanya 30.000. Link pembeliannya nanti kita sertakan di deskripsi ya. Helion Wax ini dapat diaplikasikan di hampir seluruh produk kulit ya, produk yang berbahan kulit sapi ya. Kulit sapi atau kulit kambing, pokoknya untuk semua produk kulit dapat diaplikasikan, tidak hanya di sepatu, bisa juga diaplikasikan di seat ya, di sarung pisau ya seperti ini, atau bisa diaplikasikan di dompet kulit ya. Ini dompet kulit saya aplikasikan Helion Wax, dompet kulit saya menjadi 100% waterproof ya. Jadi kalau kehujanan aman, uang-uang di dalamnya tidak basah ya. Tapi mungkin itu yang dapat kita share ya, yang dapat kita bagikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.